Sudarma Wijaya, seorang pemadam kebakaran yang berdedikasi, datang ke kantor polisi dengan harapan mendapatkan keadilan atas kehilangan motornya. Ibtu Roni Prasetya, wakil kepala Polsek, yang seharusnya menangani laporan tersebut, justru bersikap dingin dan mengabaikannya begitu saja. Rina Kusuma, seorang wartawan lokal, tak sengaja mengetahui sesuatu yang seharusnya tetap terkubur rapat di dalam kantor Polsek itu. Sudarma awalnya hanya ingin meminta haknya, namun balasan yang ia terima membuatnya naik pitam dan mengambil langkah yang tak seorang pun menduganya. Yang terjadi selanjutnya bukan hanya membuat kantor polisi gaduh, tetapi juga menghadirkan ketegangan yang membuat darah berdesir dan tubuh berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Pagi itu, Sudarma Wijaya menepikan motornya di depan minimarket kecil di pinggir jalan utama, lalu melepas helmnya sambil menghela napas setelah perjalanan panjang dari rumahnya. Langkahnya mantap memasuki minimarket, mengambil segelas kopi panas dari dispenser, lalu bergegas ke kasir sambil melirik jam tangan yang menunjukkan ia masih punya waktu sebelum dinas. Namun, ketika ia keluar dari minimarket, matanya membelalak karena di tempat motornya diparkir, kini hanya tersisa bercak oli dan satu sandal butut yang bukan miliknya. Jantungnya berdegup kencang saat ia berlari ke trotoar, menoleh ke kanan dan kiri, mencoba menemukan tanda-tanda kemana motornya dibawa pergi. Seorang tukang parkir tua yang duduk di bangku kayu dekat warung rokok menatapnya dengan ragu, lalu berkata pelan, "Barusan ada orang naik motor itu, cepet banget perginya, Mas." "Orangnya kayak gimana?" tanya Sudarma dengan suara meninggi, membuat beberapa pengunjung minimarket menoleh ke arahnya. Tukang parkir menggaruk kepalanya, lalu menunjuk ke arah jalan. Jaket hitam, helm full face, nggak kelihatan mukanya, tapi dia kayak udah tahu motor itu punya dia sendiri. Sudarma merasakan desakan emosi yang mendidih di dadanya, tetapi ia menahan diri dan segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi temannya di kantor polisi. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan singkat sambil melangkah ke arah pinggir jalan, berharap ada yang bisa membantunya menemukan jejak motornya sebelum benar-benar menghilang. Namun, saat taksi online yang ia pesan tiba untuk membawanya ke Polsek, ada perasaan aneh yang muncul di benaknya. Kenapa motor itu bisa dicuri secepat itu, seperti sudah direncanakan sebelumnya? Sudarma memasuki Polsek dengan langkah lebar, langsung menuju meja penerimaan laporan di mana seorang polisi berseragam duduk dengan ekspresi bosan, sibuk memainkan ponselnya. "Pak, saya mau lapor motor saya hilang barusan di depan minimarket," kata Sudarma dengan suara yang masih terdengar tegang. Bribka Dedi Santoso, polisi yang menerima laporan itu, mengangkat kepalanya perlahan, lalu menatap Sudarma sejenak sebelum bergumam, "Oh, motor hilang, di mana tempatnya?" Sudarma menahan napas, mencoba menekan kekesalannya, lalu menjelaskan dengan rinci waktu dan lokasi kejadian, termasuk deskripsi pelaku yang ia dapat dari tukang parkir. Alih-alih menanggapi dengan serius, Bribka Dedi hanya menghela napas panjang, meletakkan ponselnya, lalu mulai menulis di buku laporan dengan gerakan malas. "Biasanya motor hilang begini kalau bukan dibawa maling, ya dibawa orang rumah sendiri," katanya sembari menyeringai kecil, seakan ini bukan masalah penting. "Saya nggak main-main, Pak, ini motor saya satu-satunya, dan tadi ada saksi yang lihat," sergas Sudarma, suaranya meninggi, membuat beberapa polisi lain melirik ke arahnya. Sebelum Bribka Dedi bisa menjawab, seorang pria dengan pangkat lebih tinggi keluar dari ruangannya, menghampiri mereka dengan tatapan tajam yang penuh wibawa. "Ada apa ribut-ribut?" tanya Ibtu Roni Prasetya, wakil kepala Polsek. Suaranya tenang tapi terasa menekan, membuat Sudarma harus menarik napas sebelum menjawab. "Saya cuma mau laporan motor saya hilang, tapi kenapa rasanya saya kayak dianggap bercanda?" balasnya dengan suara lebih terkendali, tetapi matanya masih menyiratkan kemarahan yang tertahan. Setelah mendapat jawaban setengah hati dari polisi, Sudarma memutuskan untuk kembali ke minimarket dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV yang mungkin merekam kejadian pencurian itu. Seorang pegawai toko yang mengenalnya dengan baik membantunya mengakses rekaman dari komputer kecil di belakang kasir, sementara ia menunggu dengan perasaan tegang. Ketika layar akhirnya memperlihatkan rekaman beberapa menit sebelum pencurian terjadi, Sudarma membungkuk ke depan, matanya meneliti setiap detail dengan penuh kewaspadaan. "Itu dia," serunya ketika melihat sosok pria berjaket hitam muncul dari sudut layar, berjalan santai menuju motornya seperti sudah tahu persis letak kunci kontaknya. Pegawai toko menekan tombol pos,
lalu mengulang kembali rekaman itu dalam gerakan lambat, membuat Sudarma bisa melihat lebih jelas pergerakan si pencuri. Hal yang paling membuatnya curiga adalah momen ketika pria itu berhenti sebentar di depan seorang polisi yang berdiri di trotoar, seolah berbicara dengannya sebelum naik ke motor dan pergi. "Lihat, ini aneh, kan? Polisi itu kayak nggak peduli," ujar Sudarma sambil menunjuk ke layar. Suaranya mulai dipenuhi kemarahan. Pegawai toko menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Kalau mau ambil rekamannya buat bukti, mending cepat sebelum ada yang tahu." Sudarma buru-buru mengeluarkan ponselnya dan merekam layar komputer itu, memastikan ia punya bukti jika nanti Polsek tetap mengabaikan laporannya. Namun, saat ia keluar dari minimarket dengan ponselnya masih tergenggam erat, perasaan gelisah mulai menyelinap, seakan ada mata-mata yang sedang mengawasi setiap gerakannya. Dengan langkah tergesa, Sudarma kembali ke Polsek dan langsung mendekati Bribka Dedi yang masih duduk di meja yang sama, kali ini dengan ekspresi lebih kesal dari sebelumnya. "Pak, saya punya rekaman CCTV yang menunjukkan pelakunya, dan dia sempat berbicara dengan salah satu anggota polisi sebelum pergi," katanya sambil menunjukkan ponselnya. Bribka Dedi mengambil ponsel itu dengan ragu, melihat rekaman beberapa detik, lalu mengerutkan dahi sebelum menyerahkannya kembali tanpa ekspresi. "Ini nggak cukup jadi bukti kuat, Pak Sudarma. Bisa aja itu cuma orang yang kebetulan lewat," ucapnya dengan nada acuh tak acuh. "Tapi jelas-jelas dia kayak udah tahu motor saya. Terus kenapa polisi yang ada di situ nggak ngelakuin apa-apa?" tanya Sudarma dengan nada lebih tinggi, mulai kehilangan kesabarannya. Dari dalam ruangan, Ibtu Roni Prasetya keluar lagi, kali ini dengan senyum tipis yang tak bisa ditebak artinya, lalu melipat tangannya di depan dada. "Pak Sudarma, kalau memang ini kasus besar, lebih baik serahkan saja pada kami. Tapi jangan terlalu banyak menduga-duga," katanya dengan nada tenang tapi penuh sindiran. Sudarma mengepalkan tangannya, merasa ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ia tahu tak mungkin memenangkan perdebatan ini sekarang. Dengan napas berat, ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, lalu melangkah pergi dari Polsek dengan perasaan yang semakin tak menentu. Namun, sebelum ia mencapai pintu, ia sempat melihat Bribka Dedi dan Ibtu Roni bertukar pandang sejenak, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan itu membuat darahnya semakin mendidih. Sudarma duduk di sebuah warung kopi kecil, wajahnya masih menyiratkan kemarahan dan frustrasi saat ia menceritakan semua kejadian kepada Rina Kusuma, seorang wartawan investigasi yang terkenal gigih dalam membongkar kasus-kasus kriminal. Rina, seorang wanita berambut sebahu dengan tatapan tajam, mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mencatat beberapa poin penting di buku kecilnya. "Jadi kau punya rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang berbicara dengan polisi sebelum membawa motormu?" tanyanya, suaranya penuh ketertarikan. Sudarma mengangguk sambil menyerahkan ponselnya, membiarkan Rina melihat rekaman yang sempat ia simpan sebelum CCTV minimarket itu diakses oleh pihak lain. Rina menatap layar dengan penuh konsentrasi, lalu mendesah pelan, "Kalau benar ada keterlibatan oknum polisi, maka ini bukan sekadar pencurian biasa." "Aku juga berpikir begitu," jawab Sudarma, matanya menyiratkan keteguhan. "Tapi aku butuh bukti lebih kuat sebelum menuduh sembarangan." Rina menutup bukunya, lalu menyesap kopinya sebelum berkata, "Kita perlu mencari tahu lebih dalam. Aku punya kenalan yang bisa membantu menelusuri jaringan pencurian kendaraan ini." Sudarma menatapnya penuh harapan, lalu mengangguk mantap. "Aku siap melakukan apapun untuk menemukan kebenaran." "Tapi hati-hati," ujar Rina, matanya sedikit menyipit. "Jika benar ada konspirasi di balik ini, mereka tidak akan tinggal diam." Sudarma merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tahu sudah terlalu jauh untuk mundur, dan kini ia memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Malam itu, Sudarma duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang Polsek, memandangi bangunan bercat putih itu dengan perasaan campur aduk. Lampu di halaman masih menyala terang, beberapa polisi tampak keluar masuk, tetapi yang menarik perhatiannya adalah sebuah mobil bak terbuka yang tiba-tiba memasuki halaman belakang Polsek. Dengan penuh kewaspadaan, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam. Tetapi sudut penglihatannya terbatas oleh pagar tinggi yang mengelilingi Polsek. Beberapa pria berbadan kekar tampak turun dari mobil dan mulai menurunkan beberapa motor tanpa plat nomor, lalu menggiringnya masuk ke dalam sebuah garasi kecil di sudut halaman. Jantung Sudarma berdebar kencang. Ia yakin motor-motor itu bukanlah barang sitaan resmi, melainkan hasil curian yang diamankan oleh pihak yang seharusnya menegakkan hukum. Namun, sebelum ia bisa mengambil foto yang lebih jelas, suara langkah kaki mendekatinya dari belakang, membuatnya menoleh dengan cepat. Seorang pria berjaket hitam berdiri hanya beberapa meter darinya, menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Sudarma merasa seolah dirinya baru saja tertangkap basah.
"Apa yang kau lakukan di sini?" Suara pria itu terdengar dingin, membuat keringat dingin mulai mengalir di pelipis Sudarma. Tanpa berpikir panjang, Sudarma segera menyalakan mesin mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan pria itu yang masih berdiri di tempatnya, seakan sedang menghafalkan wajahnya. Saat ia menjauh, perasaan takut dan marah bercampur dalam dirinya. Ia tahu sekarang dirinya sudah benar-benar masuk ke dalam masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, saat Sudarma membuka pagar rumahnya, ia menemukan sebuah amplop coklat tergantung di sana, bergoyang pelan tertiup angin pagi. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengambil amplop itu dan membukanya dengan tangan gemetar, mengeluarkan secari kertas dengan tulisan berwarna merah. "Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal." Tubuhnya menegang seketika. Matanya menatap tulisan itu dengan campuran emosi antara ketakutan dan kemarahan yang mendidih dalam dadanya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin telah meninggalkan ancaman ini, tetapi jalanan masih sepi, hanya suara burung yang terdengar dari kejauhan. Dengan napas berat, ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah, lalu melempar amplop itu ke atas meja, menatapnya seolah berharap tulisan itu bisa memberinya jawaban. Rina yang baru saja tiba melihat ekspresi wajahnya yang tegang, lalu bertanya, "Ada apa?" Sudarma menyerahkan kertas itu tanpa berkata apa-apa, membiarkan Rina membacanya sendiri, dan mata wanita itu langsung menyipit penuh kewaspadaan. "Ini bukan lagi soal motormu," gumamnya sambil menatap Sudarma dengan ekspresi serius. "Mereka tahu kau sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat." "Aku tidak peduli," jawab Sudarma. Suaranya terdengar lebih mantap daripada yang ia rasakan dalam hatinya. "Mereka pikir aku akan mundur. Justru aku semakin ingin tahu siapa yang ada di balik semua ini." Rina menghela napas pelan, lalu meletakkan kertas itu di meja. "Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Ini baru permulaan." Rina segera pergi ke minimarket tempat CCTV merekam pencurian motor Sudarma, berharap bisa mengambil rekaman asli untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, saat ia tiba dan berbicara dengan pemilik toko, ekspresi pria itu berubah cemas dan gelisah, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia katakan. "Maaf, Mbak Rina," katanya dengan suara lirih. "Rekamannya sudah hilang. Ada orang yang datang tadi pagi, menghapus semua file di sistem kami." Rina merasakan dadanya mengencang. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ini berarti ada pihak yang benar-benar berusaha menutupi jejak mereka. "Siapa yang melakukannya? Apakah mereka dari kepolisian?" tanyanya. Matanya menatap pemilik toko dengan penuh selidik. Pria itu menelan ludah, lalu menggeleng pelan. Saya tidak tahu. Mereka tidak berseragam, tapi mereka menunjukkan surat perintah. Saya takut, Mbak." Rina menghela napas dalam, lalu menoleh ke arah komputer di belakang kasir, seolah berharap masih ada cara lain untuk mendapatkan jejak rekaman tersebut. "Apa ada backup atau salinan lain?" tanyanya, tetapi pria itu hanya menggeleng dengan ekspresi pasrah. Saat Rina keluar dari minimarket, ponselnya bergetar. Sudarma mengirim pesan, "Aku merasa diawasi, kita harus segera bertemu." Jantungnya berdebar kencang saat ia mempercepat langkahnya ke mobil. Ia tahu, apapun yang mereka hadapi, lawannya bukan sekadar pencuri motor biasa. Dengan langkah cepat dan wajah penuh amarah, Sudarma mendorong pintu polsek hingga terbuka lebar, membuat beberapa polisi yang sedang duduk santai di meja resepsionis menoleh kaget. "Saya mau bicara dengan Ibtu Roni." Sekarang, suaranya menggema di ruangan, membuat suasana mendadak tegang. Bribka Dedi, yang duduk di meja penerimaan laporan, hanya mendengus dan meliriknya dengan malas. Dia sibuk, "Pak Sudarma, kalau soal motor, kami sudah bilang akan menyelidiki." "Bukan cuma soal motor," Sudarma menyentak. "Rekaman CCTV di minimarket itu mendadak hilang. Ada yang sengaja menghapusnya. Jangan bilang kalian gak tahu apa-apa." Baru saja Dedi hendak menjawab dengan nada menyebalkan, pintu ruangan belakang terbuka dan Ibtu Roni Prasetya melangkah keluar dengan ekspresi tenang, tetapi matanya penuh ketajaman. "Pak Sudarma, saya sudah memperingatkan Anda agar tidak membuat asumsi liar," ucapnya santai, lalu melipat tangannya di depan dada. "Asumsi?" Sudarma mendekat dengan tatapan menantang. "Apa yang ada di rekaman itu bukan asumsi. Ada orang yang berbicara dengan polisi sebelum membawa motor saya, dan sekarang buktinya hilang." Ibtu Roni tersenyum tipis, seolah tak terganggu, lalu menepuk bahu Sudarma perlahan. "Lebih baik Anda pulang dan berhenti mencari masalah. Pak Sudarma, urusan seperti ini, kalau terlalu dalam menggali, bisa berbahaya." Darah Sudarma mendidih, tetapi sebelum ia bisa meluapkan emosinya, dua polisi berseragam maju selangkah, memberi sinyal agar ia segera pergi. Dengan rahang mengatuk keras, ia akhirnya berbalik, melangkah keluar dari polsek dengan tekad baru di dadanya. Kalau polisi tidak mau membantunya,
maka ia akan mengungkap kebenaran dengan caranya sendiri. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Sudarma duduk bersama Rina, mengaduk kopinya dengan wajah masam sementara Rina menulis sesuatu di buku catatannya. Jadi, polisi jelas-jelas tidak mau membantu, malah memperingatkan kita, ujar Rina dengan nada datar. Ini berarti kita harus mencari cara lain. Sudarma mendesah panjang, lalu menatap lurus ke arah Rina. Kita butuh saksi, seseorang yang bisa membuktikan bahwa motor-motor curian ini tidak sekadar lenyap begitu saja. Rina mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja, lalu tiba-tiba berkata, tukang parkir, mereka sering melihat hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Tanpa menunda, mereka menuju ke kawasan dekat minimarket tempat motor Sudarma hilang, mencari seseorang yang mungkin melihat kejadian aneh lainnya. Setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya mereka menemukan seorang pria tua bernama Pak Slamet, seorang tukang parkir yang sudah lama bekerja di area tersebut. Saat ditanya tentang motor-motor curian, Pak Slamet menggaruk kepalanya, lalu menurunkan suaranya. Saya sering lihat motor-motor yang hilang dibawa ke suatu tempat sebelum benar-benar hilang. Rina dan Sudarma saling bertukar pandang, lalu Rina bertanya dengan nada serius, di mana tempat itu, Pak? Pak Slamet menoleh ke kiri dan kanan sebelum berbisik, ada sebuah gudang tua di pinggiran kota. Saya pernah lihat beberapa motor dibawa ke sana sebelum gak pernah muncul lagi. Sudarma mengepalkan tangannya, kalau begitu, kita ke sana malam ini. Malam itu, Sudarma dan Rina duduk di dalam mobil yang diparkir agak jauh dari sebuah gudang tua yang terlihat usang dan gelap, hanya diterangi lampu-lampu kecil di beberapa sudut bangunan. Angin malam terasa menusuk, tetapi mereka berdua tak peduli. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melihat sendiri apa yang terjadi di tempat itu. Pastikan ponselmu siap merekam, bisik Rina sambil menarik jaketnya lebih rapat, sementara Sudarma mengangguk dan mengecek baterai ponselnya. Perlahan, mereka bergerak mendekati pagar gudang, mencari celah di antara tumpukan kayu dan besi tua yang berserakan di sekitarnya. Saat berhasil mengintip ke dalam, Sudarma menahan napas. Di sana, puluhan motor tanpa plat nomor berjejer rapi, beberapa masih terlihat baru, seperti baru saja dicuri. Ini gila, ini bukan sekadar pencurian biasa, gumamnya, sementara Rina mulai merekam video secara diam-diam. Namun, baru beberapa detik merekam, suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam gudang, membuat mereka berdua langsung merunduk di balik tumpukan ban bekas. Seorang pria berbadan besar dengan wajah kasar muncul, menyalakan rokoknya sambil melirik ke sekeliling, seolah sedang memastikan tidak ada orang asing di sekitar. Kita harus pergi sebelum ketahuan, bisik Rina pelan, tetapi Sudarma masih terpaku pada sesuatu. Di salah satu sudut gudang, ia melihat sesuatu yang familiar, motornya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, pria di dalam gudang itu tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah tempat mereka bersembunyi, membuat jantung mereka nyaris berhenti berdetak. Pria berbadan kekar itu memicingkan matanya, lalu berjalan perlahan ke arah tumpukan barang tempat Sudarma dan Rina bersembunyi. Rina berusaha menahan napas, tetapi saat ia menggeser kakinya sedikit, sebuah kayu di bawahnya bergeser dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Siapa di sana? Suara pria itu menggelegar, membuat Sudarma dan Rina langsung panik. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berdiri dan langsung berlari keluar dari gudang. Sementara pria itu berteriak, "Hei, berhenti!" Terdengar suara peluit dan derap langkah kaki dari dalam gudang, tanda bahwa mereka tak hanya dikejar oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang sekaligus. Napas Sudarma memburu saat ia menarik tangan Rina, berlari secepat mungkin melewati ilalang tinggi di sekitar gudang. Di belakang mereka, suara derap kaki semakin mendekat, dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat mereka refleks merunduk. Mereka benar-benar gila, seru Rina dengan suara tertahan saat mereka menyelinap di antara mobil-mobil bekas yang terparkir di sekitar area itu. Sudarma menoleh ke belakang dan melihat dua pria kini sudah hanya beberapa meter di belakang mereka. Wajah mereka penuh kemarahan. Dengan adrenalin yang memuncak, ia melihat sebuah jalan kecil di sebelah kanan dan berbisik cepat kepada Rina, "Belok ke sana, cepat!" Mereka berdua berbelok ke jalan sempit itu, berharap bisa lolos, tetapi mereka tahu ini belum berakhir. Mereka sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencurian motor. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran di gudang, Rina langsung kembali ke apartemennya dan mulai melakukan riset lebih mendalam tentang kasus pencurian kendaraan di daerah itu. Jemarinya lincah mengetik di laptop, membuka berbagai arsip berita lama yang sebagian besar telah dilupakan oleh publik. Ia menemukan pola mencurigakan. Setiap kali ada laporan besar tentang sindikat pencurian kendaraan, kasusnya selalu mandek di tengah jalan tanpa ada tersangka yang benar-benar ditangkap.
Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa barang bukti seperti motor yang berhasil ditemukan kerap hilang dari kantor polisi sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Ini gila, gumam Rina sambil mengusap wajahnya, menyadari bahwa bukan hanya polsek setempat yang berperan, tetapi ada kemungkinan jaringan ini jauh lebih besar dari yang ia dan Sudarma kira. Ia membuka catatan pribadinya dan mencocokkan nama-nama penyidik yang menangani kasus-kasus ini. Beberapa di antaranya masih bertugas di kepolisian hingga sekarang. Sementara itu, Sudarma duduk di seberang meja dengan tatapan tajam, mendengarkan setiap temuan Rina dengan rahang mengatup keras. Jadi, mereka bukan sekadar tutup mata, katanya dengan nada berat. Mereka benar-benar bagian dari semua ini. Rina mengangguk, lalu menunjukkan satu artikel lama tentang seorang polisi jujur yang pernah mencoba mengungkap jaringan ini, tetapi akhirnya dipindahkan tanpa alasan jelas. Jika kita ingin mengungkap semuanya, ucap Rina sambil menatap Sudarma serius, kita butuh bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka hapus atau musnahkan. Keesokan harinya, Sudarma kembali ke gudang tua dengan langkah hati-hati, menyelinap di siang bolong ketika keadaan tampak sepi. Ia membawa kamera kecil yang diberikan oleh Rina, siap untuk mengabadikan bukti sebanyak mungkin sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Dari celah jendela kayu yang setengah lapuk, ia melihat deretan motor tanpa plat nomor yang masih tersusun rapi, beberapa bahkan tampak masih baru seperti baru saja dicuri tadi malam. Dengan cepat, ia mengarahkan kamera ke nomor rangka motor-motor tersebut, memastikan setiap detail terdokumentasikan sebelum buru-buru memasukkan kameranya kembali ke dalam saku. Saat ia hendak pergi, telinganya menangkap suara samar-samar percakapan dari dalam gudang. Dua orang pria sedang berbicara serius tentang barang yang akan segera dikirim ke luar kota. Ia menahan napas, menyadari bahwa ini adalah bukti lain yang bisa membuktikan jaringan pencurian ini bukan sekadar operasi kecil-kecilan. Bergegas, ia meninggalkan lokasi dan berjalan cepat ke arah motornya yang diparkir di kejauhan, tetapi perasaan tidak enak mulai merayapi pikirannya. Saat mengendarai motor pulang, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Sebuah mobil hitam terus berada di belakangnya, mengikuti setiap belokannya dengan jarak yang mencurigakan. Sial, mereka tahu, desisnya sambil mencoba tetap tenang, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mempercepat laju motornya, berharap bisa kehilangan jejak penguntit itu sebelum mereka sempat melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, Sudarma duduk di ruang tamunya dengan napas masih memburu, mencoba menenangkan diri setelah berhasil lolos dari mobil yang mengikutinya sepanjang perjalanan. Ia baru saja mengirimkan semua foto bukti ke Rina dan meminta agar ia menyimpannya di beberapa tempat berbeda untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Baru saja ia hendak menarik napas lega, ketukan keras menggema di pintu rumahnya, diikuti suara laki-laki yang meneriakkan namanya dengan kasar. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengintip dari jendela. Beberapa pria berbadan tegap berdiri di terasnya, mengenakan pakaian gelap dan tampak tidak sabar menunggu pintu dibuka. Dengan tangan gemetar, Sudarma meraih ponselnya dan langsung menghubungi Rina, berbisik cepat, mereka datang, aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku yakin ini bukan orang biasa. Jangan buka pintu, suara Rina terdengar tegang di seberang telepon. Aku akan menghubungi seseorang yang bisa membantu. Namun, sebelum Sudarma bisa menjawab, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras yang mengguncang seluruh pintu kayunya. Dengan hati-hati, ia meraih sebilah kayu yang biasa ia simpan di dekat rak, bersiap untuk kemungkinan terburuk jika orang-orang itu berhasil masuk. Tapi yang terjadi justru membuatnya lebih terkejut. Pintu tiba-tiba terbuka, dan yang berdiri di sana bukan preman melainkan beberapa polisi berseragam. Pak Sudarma, Anda kami tangkap dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik kepolisian, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin, sebelum mereka menariknya keluar tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Sudarma duduk di dalam ruang interogasi dengan tangan terborgol di atas meja. Wajahnya penuh keringat akibat ruangan pengap yang hanya diterangi lampu neon berkedip. Di seberangnya, Ibtu Roni Prasetya duduk dengan ekspresi tenang, memainkan pulpen di tangannya sebelum akhirnya berkata, seharusnya Anda berhenti mencari masalah, Pak Sudarma. Sudarma menatapnya dengan penuh kebencian. Aku hanya mencari motorku yang hilang, kalian yang membuat ini jadi masalah besar. Ibtu Roni terkekeh kecil, lalu mendorong sebuah map ke hadapan Sudarma. Tahu apa isinya? Laporan resmi bahwa Anda telah menyebarkan fitnah dan hoaks tentang institusi kami. Sudarma membuka map itu dengan tangan gemetar dan membaca dokumen yang penuh dengan tuduhan palsu, termasuk pernyataan saksi yang menyebut bahwa ia telah memprovokasi warga untuk melawan polisi. Ini semua bohong, geramnya. Tetapi Ibtu Roni hanya mengangkat bahu seolah tidak peduli. Bohong atau tidak,
Publik akan percaya apa yang kami katakan, katanya dengan senyum penuh kemenangan. Sudarma merasa dadanya sesak. Ia tidak hanya dijebak, tetapi juga dibuat tak berdaya dengan sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang seperti Ibtu Roni. Namun, harapannya belum sepenuhnya sirna. Ia tahu bahwa di luar sana, Rina pasti sedang melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di tempat lain, Rina menatap layar laptopnya dengan wajah tegang, bersiap untuk mengungkap sesuatu yang bisa mengguncang semuanya. Rina duduk di depan laptopnya dengan jantung berdebar kencang. Jari-jarinya mengetik cepat sambil menyusun laporan investigasi yang akan segera dipublikasikan. Ia menyertakan foto-foto gudang penuh motor curian, nomor rangka yang cocok dengan daftar kendaraan hilang, serta laporan-laporan lama yang menunjukkan pola kejahatan sistematis. Ini bukan sekadar pencurian kendaraan biasa, tulisnya dalam paragraf pembuka, tetapi sebuah jaringan kriminal yang beroperasi dengan perlindungan dari dalam. Setelah memastikan semua bukti tersusun rapi, ia menarik napas dalam-dalam dan mengklik tombol unggah, membiarkan dunia melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dalam hitungan menit, berita itu mulai tersebar di berbagai platform media online, diikuti dengan ribuan komentar dan reaksi yang memicu kemarahan publik. Tagar polisi maling dan tangkap Ibtu Roni mulai viral di media sosial, membuat perhatian masyarakat dan jurnalis lain tertuju pada kasus ini. Beberapa media nasional mulai menghubungi Rina untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, dan ia dengan sigap memberikan wawancara tentang bukti-bukti yang berhasil dikumpulkannya. Sementara itu, di dalam sel tahanannya, Sudarma mendengar suara gaduh dari luar ruangan dan samar-samar menangkap percakapan polisi yang panik melihat berita yang kini menjadi sorotan nasional. "Sial, ini bisa jadi masalah besar kalau atasan turun tangan," gumam salah satu polisi, membuat Sudarma menyadari bahwa tekanan dari luar mulai menggoyahkan mereka. Dengan senyum tipis, ia tahu bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil, tetapi masih ada langkah besar yang harus diambil untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Kepala Polsek Bambang Raharja membaca berita yang memenuhi layar komputernya dengan ekspresi tegang, matanya menyapu setiap kata yang kini menjadi ancaman besar bagi karirnya. "Ini gila, siapa yang membocorkan semua ini?" geramnya sambil melempar koran ke meja, sementara beberapa anak buahnya berdiri dengan wajah pucat. Beberapa anggota Polsek mulai gelisah, ada yang diam-diam menghapus pesan dari ponselnya, bahkan ada yang langsung mengajukan cuti mendadak tanpa alasan jelas. Sementara itu, dalam konferensi pers dadakan, Bambang Raharja berusaha mengendalikan situasi dengan menyatakan bahwa kepolisian akan melakukan penyelidikan internal untuk menjaga integritas institusi. Namun, publik tidak mudah percaya, banyak yang mencemooh pernyataannya, dan beberapa tokoh masyarakat bahkan menuntut agar penyelidikan dilakukan oleh lembaga independen. Rina yang menonton siaran langsung itu hanya mendengus sinis, tahu betul bahwa ini hanyalah upaya untuk meredakan kemarahan masyarakat tanpa benar-benar bertindak. Di dalam tahanannya, Sudarma mendengar kabar dari seorang sipir bahwa ada anggota Polsek yang sudah mengundurkan diri secara diam-diam sejak berita itu tersebar. Mereka mulai ketakutan, pikir Sudarma, menyadari bahwa tembok kekuasaan yang selama ini melindungi jaringan kriminal itu perlahan-lahan mulai runtuh. Namun, ia juga tahu bahwa orang-orang seperti Ibtu Roni tidak akan tinggal diam, dan pasti akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri. Mereka bisa saja mengorbankan pion-pion kecil, tapi dalangnya belum tersentuh, gumamnya pelan, menunggu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian. Tekanan media dan masyarakat semakin memuncak, memaksa pihak kepolisian untuk benar-benar melakukan investigasi terhadap anggota mereka sendiri. Dalam proses penyelidikan, seorang anggota Polsek akhirnya menyerah dan memberikan kesaksian bahwa jaringan pencurian ini memang melibatkan beberapa petinggi kepolisian. Nama Ibtu Roni Prasetya disebut sebagai sosok yang mengendalikan semua transaksi kendaraan curian, bekerja sama dengan mafia lokal untuk mengedarkan barang ke berbagai daerah. Saat berita pengakuan ini tersebar, suasana di Polsek menjadi semakin tegang, dengan beberapa polisi mulai berusaha menjauh dari kasus ini agar tidak terseret lebih dalam. Bambang Raharja tidak punya pilihan selain menandatangani surat perintah penangkapan Ibtu Roni, meskipun ia tahu bahwa langkah ini bisa memicu reaksi yang tidak terduga. Tim kepolisian bergerak cepat, mendatangi rumah Ibtu Roni dengan harapan bisa menangkapnya sebelum ia sempat melarikan diri. Namun, saat mereka tiba di lokasi, rumah itu kosong. Hanya ada tanda-tanda bahwa seseorang telah pergi dengan tergesa-gesa beberapa jam sebelumnya. "Sial, dia sudah tahu kita datang," geram salah satu polisi, menyadari bahwa Ibtu Roni sudah mengantisipasi langkah ini sejak awal. Publik yang mengikuti perkembangan kasus ini semakin marah, menuntut agar polisi bertindak lebih cepat sebelum Ibtu Roni benar-benar menghilang tanpa jejak.
Sementara itu, di tempat lain, Rina mendapat sebuah pesan tak dikenal di ponselnya. Kalian pikir ini sudah selesai, kalian baru saja memulai perang yang lebih besar. Meskipun Ibtu Roni berhasil melarikan diri, penyelidikan tetap berlanjut, dan semakin banyak anggota kepolisian yang terlibat dalam jaringan ini akhirnya ditangkap. Publik terus menekan pihak kepolisian untuk lebih transparan, membuat kasus ini berkembang menjadi skandal nasional yang mengguncang institusi kepolisian secara keseluruhan. Sudarma akhirnya dibebaskan setelah semua tuduhan terhadapnya terbukti sebagai rekayasa, tetapi ia tahu bahwa kebebasan ini bukan akhir dari segalanya. Saat ia melangkah keluar dari kantor kepolisian, ia disambut oleh sorak-sorai warga yang telah mengikuti perjuangannya, tetapi dalam hatinya masih tersimpan kegelisahan. Ibtu Roni masih buron, dan selama ia belum tertangkap, ada kemungkinan bahwa jaringan ini bisa bangkit kembali dengan bentuk yang lebih berbahaya. Rina juga mulai mendapat ancaman anonim yang memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi besar jika ia terus mengungkap lebih banyak fakta. Namun, bagi mereka berdua, mundur bukanlah pilihan. Mereka telah melihat betapa dalamnya akar korupsi ini, dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya terbongkar. Ini belum selesai, ucap Rina saat mereka duduk di sebuah warung kopi, menatap layar ponselnya yang terus berdenting dengan notifikasi baru. Tidak, jawab Sudarma dengan suara mantap, menatap tajam ke kejauhan. Ini baru permulaan. Di tempat lain, seorang pria duduk di dalam mobil mewah dengan senyum dingin, menatap layar berita yang menampilkan foto dirinya. Wajah yang belum dikenali siapapun, tetapi adalah dalang sebenarnya dari semua ini.